Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak terasa malam ini sudah masuk malam yang ketiga dari bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai kita selesai melaksanakan bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga apa yang menjadi nasihat beliau, sabda beliau mampu menjadi pedoman dan tuntunan dalam kita melaksanakan puasa, sehingga puasa kita betul-betul sempurna seperti apa yang kita harapkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan kita untuk berpuasa, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menurut ahli tauhid, keimanan itu akan sempurna jika memiliki 3 unsur. Yang satu unsur dengan unsur yang lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Unsur yang pertama dari keimanan itu adalah i'tiqadun fil qalbi. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Tidak cukup ternyata iman itu harus ada dalam hati, tapi harus ada unsur yang kedua sebagai pelengkap. Wa qaulun bil lisan. Apa yang kita yakini di dalam hati harus diucapkan oleh mulut kita. Kalau sudah ada unsur yang kedua ini, harus ditambah dan dilengkapi lagi dengan unsur yang ketiga, yaitu wa amalun bil arkan. Apa yang kita yakini di dalam hati harus diucapkan dengan mulut dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu ketika kita disuruh oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikandung maksud beriman juga hatinya, beriman juga mulutnya, beriman juga seluruh anggota tubuhnya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Asyam itu dari kata Arab Soma yasum, semakna dengan kata amsaka yumsiku imsakun, artinya menahan diri. Para ulama kemudian mencoba mendefinisikan puasa itu dengan mengatakan asyamu, puasa itu adalah al-imsaku 'anil akli, kita menahan diri untuk tidak makan, wasyurbi, menahan diri untuk tidak minum, wasjabi'il muftirat, dan menahan diri dari seluruh apa yang membatalkan puasa kita, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubish syamsi, sampai terbenamnya matahari. Para ulama kemudian ada yang memberikan statement bahwa kalau seandainya ada yang puasa itu hanya sekedar menahan haus dan lapar saja,
ini baru masuk dalam kategori puasa jasmani. Sesungguhnya puasa jasmani itu harus dilengkapi dan disempurnakan dengan puasa rohani. Apa itu puasa rohani? Mungkin disinilah para tafsir sebagian mengatakan kenapa kita itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, seruan yang khusus, wahai orang-orang yang beriman. Beriman hatinya, beriman mulutnya, beriman seluruh anggota tubuhnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Puasa tidak sekedar tahan haus dan lapar saja, tetapi harus juga ada usaha untuk mempuasakan hatinya, mempuasakan mulutnya, mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Apa maksudnya puasa hati? Kaum muslimin dan muslimah rahimahumullah. Hati kita ini banyak penyakitnya. Penyakit hati itu diantaranya iri, ada juga dengki, ada juga hasad. Bahkan iri, dengki dan hasad ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, innal hasada, sesungguhnya hasad itu, iri itu, dengki itu, takul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kama takulun narul haqabah, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita diharuskan juga puasa hati kita dari seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Ada satu penyakit hati yang katanya itu sulit dihindari, sampai ustaz pun katanya sulit dihindari. Penyakit hati yang dimaksud itu adalah penyakit SMS. SMS itu artinya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Penyakit hati yang satu ini memang susah dihindari. Dia ada di dalam, tidak bisa dideteksi, hanya orangnya yang tahu dengan yang Maha Kuasa. Apa maksudnya puasa mulut? Mulut kita juga ini banyak penyakitnya. Di antara penyakit mulut itu adalah berbohong, berdusta, mengumpat, memaki, menipu. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, man lam yada qaulaz zuri wal amali, barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak mampu untuk meninggalkan berbohong dan berkata dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak punya kepentingan untuk mengganjar pahala puasanya orang seperti ini. Memang dia tinggalkan tidak makan, dia tidak minum, tetapi dia mulutnya tidak bisa dipuasakan. Ulama fikih memang sepakat bahwa orang yang berbohong itu tidak membatalkan puasanya, tetapi yang terancam adalah tidak mendapatkan pahala puasa. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat pahala puasanya seperti apa yang dijanjikan, illal ju' wal 'atas, dia hanya dapat hausnya saja dan laparnya saja. Alangkah meruginya kita kalau seandainya kita sudah puasa 2 hari ini, berjuang kita sahur luar biasa, jam 3 sudah bangun, sudah repot, tapi ternyata setelah kita buka puasa kita dikasih tahu puasa Anda tidak mempunyai nilai sama sekali, hanya menjatuhkan kewajiban saja sebagai seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimah rahimahumullah, apa makna puasa seluruh anggota tubuh? Makna puasa seluruh anggota tubuh kita ini hari-hari biasa kadang-kadang tidak mampu mengontrol anggota tubuh kita.
Mata apa yang kita lihat, tangan apa yang kita ambil, kita tidak tahu kadang-kala haknya kita atau haknya orang lain. Bulan puasa kita diajar agar supaya mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa itu sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu dikagetkan beberapa hari kemudian dengan keadaan sebagian penduduk Madinah yang sudah melaksanakan puasa. Dalam kagetnya Rasulullah bertanya, ini puasa apa yang kalian puasakan ini? Mereka menjawab, ini puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian puasa Asyura? Mereka menjawab, karena pada hari itu Nabi kami diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun dan juga Fir'aun sendiri. Maka untuk mengingat hal tersebut, kami berpuasa pada hari yang disebut dengan Asyura. Rasulullah kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bis-shaumi minkum. Kami lebih berhak juga puasa daripada kalian, karena Musa adalah bagian dari Nabi yang kami disuruh untuk beriman kepadanya. Ternyata penduduk Madinah ini adalah kelompok dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang sudah lama bermukim di Yathrib, nama-namanya kota Madinah, dalam rangka menunggu Nabi akhir zaman. Manfaat puasa itu luar biasa dari umat terdahulu, tetap diwajibkan kita kepada umat Islam. Maka Rasulullah mewajibkan puasa Asyura ketika itu sampai kemudian beberapa tahun turun puasa wajib di bulan Ramadan. Maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah, tinggal puasa di bulan Ramadan. Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar supaya kita mendapatkan derajat ketakwaan. Takwa itu dimaknai banyak kaum muslimin dan muslimat, tapi ada satu makna takwa yang lumrah. Dari segi arti bahasa, takwa itu dari kata waqa yang artinya mencegah. Apa yang dicegah dengan puasa kita? Kata para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa itu adalah usaha dan upaya untuk mencegah diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Rasulullah menyampaikan, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah bentengnya orang beriman. Dari apa? Dari siksa api neraka. Kapan berfungsi puasanya sebagai benteng dari siksa api neraka? Malam yahduth, ketika dia puasa, dia mampu menjaga mulutnya dari berkata keji, kotor dan berbohong. Walam yafsuq, ketika dia berpuasa mampu menjaga seluruh perbuatan dari maksiat Allah. Maka ini termasuk puasa yang akan menjadi benteng di hari akhirat kelak dari siksa api neraka. Mudah-mudahan puasa kita yang 1-2 hari ini mampu menjadi benteng di hari akhirat kelak dari siksa api neraka, ketika kita mampu untuk berpuasa, tidak sekedar tahan haus dan lapar, tapi mari kita puasakan seluruh anggota tubuh kita, puasa hati kita, puasa mulut kita, dan puasa seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua orang yang puasanya mampu menggapai derajat ketakwaan yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي